Kelima, ceramah agama yang disampaikan oleh Yang Mulia Guru Dr. Kiai Haji Gusti Wardiansyah Ishaq MM bin Kiai Haji Gusti Imansyah dari Martapura. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa urija bihi ilas samawatil ula ila sidratil muntaha hatta sami'a sarifal aqlam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa sarrif wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala aidan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Yang hormati dan ulul muliakan para habaib dan hababah, para alim ulama, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Tuan Guru Haji Asmawi, Tuan Guru Haji Mukran dan guru-guru yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu, tanpa mengurangi rasa rahmat ulun kepada sempian berataan. Yang hormati Bapak Camat beserta Kapolsek dan seluruh aparat dan jajarannya serta kepala desa beserta perangkap desanya, Dewan Guru Madrasah Darul Rahman beserta seluruh staf dan karyawan, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh barakah pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya dapatlah kita pada malam hari yang penuh barakah ini bersama-sama berhadir di tempat ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalam rangka haul Syekhuna yaitu Kiai Haji Jaini Abdul Ghani atau yang disebut dikenal dengan Guru Sekumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita barakah, memberikan kita rahmat dan hidayah, serta selalu kita dalam keadaan iman dan Islam, dan juga senantiasa kita dapat melaksanakan perintah daripada Allah
dan juga kita selalu mencintai para aulia Allah sehingga kita dimasukkan nanti bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita curahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah dan ajaran agama beliau sampai hari kiamat. Terima kasih untuk sampaikan kepada panitia penyelenggara yang sudi mengundang ulun ya, dari jauh-jauh dari Martapura. Artinya tidak bisa terlaksana kegiatan tanpa ada panitia. Dan panitia ini adalah orang yang paling uyuh, makanya panitia itu artinya panatlah ia. Nah, jadi panatlah ia. Jadi panat sidin ke sia. Tapi kalau ada kesalahan apakah yang ulang, nah, lalu ditiwas juga panitia juga. Tapi pahalanya banyak ya. Yaitu karena as-sawab biqadri ta'ab ya. Pahala itu menurut kadar kepayahan, keuyuhan seseorang. Jadi lamunnya banyak, gawiannya peringatan Isra Mi'raj ini membantunya juga, maka banyak juga pahalanya, sedikit-sedikit juga. Nah, itu adalah memang sudah merupakan sunnatullah. Jadi panitia itu banyak pahalanya. Ngumpet makan bang dapat juga pahalanya. Datang langsung makan aja, bukan apa-apa juga, dapat juga pahala hadir ya. Nah, tanpa adanya panitia sekali lagi kita tidak bisa melaksanakan, tentunya bukan hanya panitia, seluruh masyarakat yang ada di sini. Dan ulun sangat berbahagia di sini bisa bertemu dengan senior ulun, terutama tadi ulun bependeran di rumah panitia, sekalinya guru Mokran, guru ya Haji Asmawi ya, dan yang lainnya itu ternyata alumnus Darussalam, bahkan sampai tahun 65 kata beliau. Tahun berapa itu? Tahun 71 tadi. Nah, beliau ini tuh dahulu pada ulun ya, senior. Ada ulun junior. Tapi ada juga tadi murid-murid ulun juga banyak di sini. Jadi alhamdulillah ini adalah sangat membahagiakan ulun. Kenapa? Karena dapat bersilaturahmi, dan ini adalah yang ingin ulun lakukan. Ya, karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, man ahabba ayyabsutalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah ya. Barang siapa yang ingin rezekinya banyak, panjang umurnya, maka hendaklah menghubungkan silaturahmi. Nah, jadilah hendak rezeki banyak, panjang umur, maka hendaklah silaturahmi. Tadi mulai datang sudah diberi makan nih macam-macam, tingking apa nih, hadapan nih bak nah makan berapa kali tadi, padahal nyaman banget guring langsung nih. Guring langsung akannya Ustaz teh. Masya Allah. Dan lain lagi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahmi. Jadi alhamdulillah kita bersilaturahmi, ulun yang jauh dari Martapura bisa bertemu dengan tuan guru di sini, dan juga bahkan bertemu dengan camat dan kapolsek ya. Ini luar biasa ini. Jadi ulamanya datang, pejabatnya juga datang. Ini adalah gambaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, simpani minan nas ija solaha solahan nas wa ija fasada fasadan nas al ulama wal umara. Rasulullah mengatakan dua golongan manusia, apabila baik dua golongan ini baiklah manusia itu. Jadi bila dua golongan ini baik, maka manusia pun akan baik. Tetapi bila dua golongan ini tidak baik, rusak, maka rusaklah manusia. Siapa dia? Yaitu ulama dan umara. Nah, jadi kalau ada ulamanya bisa mendidik murid-muridnya. Di sini ada madrasah namanya Darul Ihsan. Darul Ihsan juga. Darul Rahman kan tadi? Darul Rahim enggak? Darul Rahman lah. Ini kata bertulis tadi nah. Ini nggak ada sudah tuh juga nih kadang nih. Darul Rahman
dan alumninya dari Darussalam juga jadi gurunya banyak, bahkan kepala sekolahnya alhamdulillah luar biasa. Nah, jadi sudah dibacakan oleh guru kita, itu Guru Haji Asmawi, ya, masalah Isra Mi'raj hadisnya itu sudah cukup tuh. Sebenarnya tinggal nambah-nambahin lagi lah. Nah, itu sudah cukup, mau Isra-nya, mau Mi'raj-nya itu sudah dibacakan sedikit. Ulun hanya sedikit menambahkan ya. Kenapa kita nggak mulut itu salah satu pender lah, biasa aja. Salahkah apa jasa bukul kalam, karena gigi ini pas kena sakit sakit gigi pas kena, tapi terbaik sebenarnya. Anu mana melatuk ya, untung banyak kan mulia kan, karena banyak mengajar, jadi kalau bisa anu juga menggurulnya mengan gigi hilang, banyak gigi habis, jadi kadang-kadang bacaan bisa luput, maka juga kadang mau jadi imam kalau tidak salah karena walad dolin terbiasa walad dosin, jadi ketahuan karena kan asin jangan kan, nah kalau sin nggak dolin kesin baca gigi habis mainan nih pak, jadi sudah habis gigi, nah makanya karena tapi bujur kadang bacaan. Kenapa kita perlu memperingati Isra wal Mi'raj? Ini adalah merupakan sesuatu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebagai rasa syukur kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah-sejarah itu perlu kita peringati, ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, ya Rasulullah ibadah dapat pahala biar tadi sudah. Nah ini luar biasa, dapat pahalanya yang ada di permukaan bumi ini yang melakukan banyak ibadah di bulan Rajab, kita dapat rahmat Allah. Orang yang dapat rahmat Allah, dia tidak akan mendapatkan azab daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya alhamdulillah. Jadi kalau orang dapat rahmat Allah, tidak akan dapat laknat dan kutukan Allah. Itu rahmat. Ya. Di dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat itu sehari semalam 1000 rahmat. 1000 rahmat malam dan siang, 12 jam siang, 12 jam malam. Rahmat Allah dicurahkan, diberikan kepada manusia ini 1000 rahmat. 999 rahmat diberikan Allah kepada guru dan muridnya. Jadi guru dan murid sudah mendapatkan 999 rahmat. Nah, bayangkan, jadi orang jadi guru itu nyaman, orang jadi murid itu nyaman, sudah mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah 999 rahmat. 999 rahmat Allah. Nang satu itu aja yang dibagi-bagi dengan yang lain. Nang profesinya sebagai pedagang, sebagai ojek, ya sebagai tukang unjun atau apa mancing, satu rahmat aja yang butakan. Jadi sudah 999 rahmat dengan guru dan muridnya. Lamun gurunya pulang mau unjun pas ganap 1000. Nah, gurunya munjun, muridnya juga munjun juga, nah sama 1000 dapat Tuhan. Mau ojek gurunya, mau ojek juga muridnya dapat 1000 ya. Sebuting aja, sebuting rahmat aja mengapa diberikan. Jadi guru dan murid sudah dapat 999 rahmat Allah. Lamun begawi yang lain boleh tadi memancing gak dapat saja. Itu daripada hebatnya kedudukan orang alim dan penuntut ilmu. Makanya kalau kita ada madrasah bisi itu untung di kampung itu. Untung kenapa? Karena selalu dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi rahmat Allah, jadi rohnya itu rahmat Allah. Lalu ujar Nabi, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan apa saja yang sembahyang itu termasuk sarana untuk mengingat Allah. Juga orang ini tidak akan mendapatkan kutukan Allah, tapi pasti mendapatkan rahmat Allah. Isinya jadi sholat itu sebenarnya adalah juga mengingat Allah. Nah, makanya orang yang sholat itu sangat menentukan baik tidaknya seseorang. Sehingga Nabi mengatakan as-sholatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamad-din.
Nah, ujar Nabi, sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat maka sungguhnya dia adalah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, sungguhnya dia meruntuh agama. Jadi kalau orang itu melaksanakan sholat, itu cirinya orang yang membangun agama, orang yang membela agama, orang yang menyebarkan agama, orang yang melestarikan agama. Sebaliknya kalau mereka tidak melakukannya, dia meninggalkan sholat, maka ini golongan orang-orang yang menghancurkan agamanya sendiri. Lihat di situ aja barometernya. Artinya sebagai apa? Sebagai ukuran apakah kita ini termasuk orang yang membangun agama, melestarikan agama, meninggikan agama. Nah, kalau kita sholat kita lakukan, maka berarti kita termasuk orang yang melestarikan agama kita dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain? Ala wa man mata ala hubi ali baiti mata mu'minan mustaqbalal iman, ya. Matinya dalam keadaan bahkan sempurna imannya. Ini adalah kelebihan daripada orang yang mencintai juriatnya Rasulullah. Tidak di kampung itu ada orang alim, ada pulang ditambah para habaib atau hababah tadi. Ini adalah orang yang selalu mendapatkan keamanan di permukaan bumi ini. Jadi orang alim, alhamdulillah di sini pesantren ada, madrasah ada, dan ada tuan gurunya pulang banyak ini. Lamun pian kada orang alim tuh ngalih. Karena gurunya pian elaknya yang paling tuha disuruh jadi julak. Oh, ya sih dia aku kan bisa ada hafal, bisa pun ada perukunan tak ada yang awalnya baca sih dia. Cahayakan perukunan, nah cari perukunan nenggana. Jadi perukunan nenggana tuh kalau orang meninggal mati itu ada kan situ kan betulis bilanya laki-laki, nah itu bakurung hu lah. Bilanya bini-bini hak, bilanya nang kurang banyak hum. Karena sidina orang nang kada bisa dibaca sidina Allahumma ghfirlahu hahum warhamhu hahum. Jadi yang lain itu kawan, yang lain pada biasa. Sampai tuntung. Nah, apa nyawa di sini tawan tadi membaca bina lain laki pada biasa baik iwan dia bisa membaca sini membacakan mudah kadang membacanya pada makanan ya apa pada makanan lagi sarikan sini baik Yosin membacakan mudah kadang bacakan doa arwahnya pada makanan ya apalagi makanannya sini untung juga di sini membaca tapi nang ianya sini kada paham di nahu lagi di sor binahu paham itu ada nang bilang ho apa bilang ho laki-laki bilang bibi Allah bilang ya lah domirinya ya orangnya banyak Allah maghfirlahum sehingga kada bisa seadanya Allah maghfirlahu hahum warhamhu hahum tawaan yang lain baik juga di sini membacakan ya pada makanan tahu lah di sini itu kain atau julak indah kalah juga menang di sini itu kenapa karena bungul karena kada orang alim di kampung pada ada cuma pas garing orangnya repot lah. Nah kemudian siapa lagi? Wa muta'alliman itu orang yang belajar. Jadi inilah yang memberikan kemuliaan, memberikan rahmat Allah turun dengan 4 golongan manusia. Pertama orang yang zikir termasuk sholat tadi, orang yang taat kepada Allah, orang yang alim dan orang yang belajar. Bila ada di kampung ini atau di satu desa, di suatu negara orang ini ada, maka itu bisa meredam murka Allah tapi selalu dapat rahmat Allah. Makanya bulan Rajab bulan yang penuh rahmat Allah. Kemudian yang kedua hurufnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani adalah disebut dengan jim. Jim itu adalah jim itu tafsirnya judullah. Jud itu adalah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini Allah sangat pemurah sekali kepada hambanya yang beribadah. Sehingga di dalam kitab Gunyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, Rasul bersabda, "Man shoma yauman min Rajab faka'anna shoma alf sanatin." Barang siapa kata Rasul yang berpuasa sehari saja di bulan Rajab, itu lebih afdal sama dengan puasa 1000 tahun, bayangkan ya. Jadi jangan sampai ada puasa bulan Rajab barang sehari. Nah, jadi jalan Nabi siapa yang puasa sehari bulan Rajab itu seolah-olahnya dia puasa 1000 tahun. Siapa yang kau puasa 1000 tahun? Pemurah dan baik akhlaknya. Jadi kada bisa orang jadi wali munafik orangnya. Makanya lihat aja pian si Abdul Qadir Jailani punya harta dibayarkan habis. Begitu juga apa namanya? Sudah bulikan ya.
Sekali murid semuanya diperiksa, duitnya itu 2.800.000 juga. Kurang kada, lebih kada. Nah itu termasuk istimewa. Itu namanya sohibul asror, orang yang punya rahasia. Nah, orang kada tahu siapa pada kada, pas duitnya kurang kada, lebih kada. Nah makanya guru sekumpul itu luar biasa dalam hal beribadah. Jadi termasuk tadi ahli sedekahnya. Nah, Guru Sarwani Abdan Bangil itu memberikan gelar dengan guru sekumpul itu ada 6 gelarnya. Yang pertama Al-Fadil. Guru sekumpul itu ada orang yang punya kelebihan. Jadi yang tahu sendiri kan kelebihannya luar biasa daripada guru-guru yang lain. Yang kelebihan sih luar biasa. Lebih. Terutama apa? Nang nyata haulnya aja di mana-mana dia adakan berapa ribu yang hadir jutaan ya, kalau mana ada kayak itu. Ada punya kelebihan memang ada di dalam ijazah tarikat ya, tarikat Idrusiyah ya. Itu ada Guru Sarwani Abdan atau kayak Guru Sarwani Abdan itu menulis memberi ijazah dengan guru sekumpul, ditulis sidin ijazahnya Al-Fadil, orang yang punya kelebihan. Di antaranya kelebihannya sudah kayak tadi lah, sini meninggal aja sini aku kena ikam aku meninggal aku jadi itu sih kan tahu kajian bila aku meninggal ikam hanya tahu aku aja sekalinya apa, masya Allah manusia cintanya haulu sidin jutaan yang hadir. Nah itu membuktikan ada Al-Fadil. Yang kedua Al-Alim, gelar beliau orang yang alim. Memang Gus Sekumpul itu ada orang yang alim, ilmu syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, makrifatnya lengkap Gus Sekumpul itu. Maka digelari Al-Alim, orang yang alim. Mbak itu apa lagi? At-Taqi, orang yang takwa kepada Allah. Bisa bayangkan ngalih sama takwa nih. Mbak itu As-Salih, orang yang saleh ya. Orang saleh itu kan luar biasa. Al-Qaimina bi huquqillah wa hukukil ibadi. Arti salih itu orang yang selalu melaksanakan hak kewajiban kepada Allah dan haknya kepada manusia. Kalau urusan dengan Tuhan, wah Guru Sekumpul luar biasa. Hubungan dengan Allah luar biasa. Ya, di mana beliau membaca salawat aja sehari semalam 24.000. Sesuai dengan kalimat la ilaha illallah itu kan hurufnya ada 12. Muhammadur Rasul 12. Di 12 sama 12 24 itu menunjukkan hidup sehari semalam 24 jam. Diisi sidin 24 jam itu aja dengan zikir 24.000 sehari semalam membaca salawat kepada Rasulullah. Nah itu hubungan dengan Allahnya, hubungan dengan manusianya, oh luar biasa beliau itu. Ya tadi mau balik orang sih kebanyakan duit. Nah siapa aja datang anak guru, nah itu dibagi sidin. Nah, bini guru dibagi sidin, bahkan bini guru-guru sidin itu ditulapasin haji. Kata hitungan lagi sih nomor itu adalah orang yang betul-betul as-salih. Karena orang salih hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Karena ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, tetapi lawan jiran tetangga dengan masa berkelahi. Ada yang bagus dengan jiran tetangga dengan kawan, tapi kada pernah sholat, kada pernah puasa. Itu namanya bukan salih. Kalau sudah digelari as-salih, katanya luar biasa. Kemudian apa lagi? Kata beliau al-adib, orang yang beradab. Gus Sekumpul itu orang yang paling beradab. Kenapa? Luar biasa adabnya. Beliau jangankan lawan tuan guru sidin, lawan anak gurunya sidin cium tangannya sesuai dengan yang di adab bagaimana guru dengan murid, bagaimana murid dengan guru ya. Ada di dalam kita taklim diamalkan bujur tuh. Jadi ulun ada bisi sepupu anak guru sahran karena situ sepupu ulun. Guru Sahran itu dulu melajari fidaiyah, tahdiri, melajari guru sekumpul ini. Nah anak sidin itu ada guru ada, bila terdapat dicium sidin tangan. Kenapa? Karena beliau itu anak guru Sahran tadi, anak perguruan padahal ada alim, dicium sidin tangan, dibari idin sidin duit. Nah itu guru sekumpul itu daripada beradabnya ya. Uzai kena salah. Oh itu ada kurang. Mungkin kita kalau sudah pintar, bakal guru dia ada guru dan tanggung jawabnya. Nah, itu lain tuh. Masih menghargai guru. Lalu kadang habis karena sebuluman sini naik majar tak pada ulun bersyukur kan jam setengah 10 tuh kan guru-guru lain majar dulu kan di kursi. Jadi dia guru syukur, jadi guru apa guru syukur guru Zaini ikam ini untung benar, untung apa banyak banget bisi murid ujar guru syukur 6 bilanya hari ahad ke banyak ikam ini pengajian banyak benar bisi murid jawab sidit apa guru syukur ulun ini banyak bisi murid lantaran tiang juga guru ulun
dan ulun kada alim kalau kada pian dan kalau kada guru-guru yang lain. Semuaan ulun ini banyak bisimu segala lantar berkat Syekhul Masyayikh, berkat guru-guru kita. Nah, coba ya kalau kita amun guru malah kan memang banyak hidup sebenarnya gitu kira-kira. Jadi guru banyak permisi muti. Ya punya guru yang makin hari makin banyak aja murid ulunnya. Pasti kayak itu kita. Sidin kadang mengembalikan dengan banyak murid itu guru syukurnya berkat pian dan berkat guru-guru yang lain atau berkat Syekhul Masyayikh di sini. Nah, dia luar biasa adabnya gue kumpul tuh. Nah, sini kadang merasa alim, tapi berkat guru jadi sini banyak isimu. Oh, itu perlu juga kita nih. Kalau kamu sudah jadi pintar, karena tahan pada guru, tetap guru kita itu kita hargai, kita hormati. Mana bisa kita alim kalau tanpa guru? Nah, itu diantara adab. Makanya ditulislah oleh Syekh atau Kiai Haji Syarwani Abdan Al-Adi, orang yang beradab. Nah, yang terakhir apa namanya? Ditalsidin Sohibul Asror, ya. Segala itu orang yang punya rahasia yang akan terjadi 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan sidin sudah tahu. Nah, ulun salah satunya ya termasuk asror juga ya. Suatu ketika pada waktu malam ya, beliau ini apa namanya masuk kelebihan ya. Bermimpi sidin, ayo bermimpi dibarisin amalan. Tung di sini amalkan amalan ini, doa Jamiul Kalim. Doa Jamiul Kalim ini adalah doa Nabi. Bila dibaca doa ini maka seluruh doa Nabi kita baca dapat pahalanya. Nah, karena kalau kita melihat doa Nabi kan banyak di la ilaha illallah itu banyak doa illallah kan. Semua di pinggirnya itu doa Rasulullah. Jadi kita membaca pada waktuan, ya waktunya lagi. Tapi sih membaca ini sekali, ya. Apa 3 kali maka sama dengan membaca doa-doa Rasul secara keseluruhan, dapat berkah doa-doa Rasul secara keseluruhan. Lalu sin baca Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 3 kali sidin amalkan tulah kada tunglah sidin. Nah, ikam paling kada dalam waktu itu sekali kah barang baca itu. Nah, sini kan membawa dengan jamak lah, karena kalau kita sudah itu bangun turun bah itu. Nah, jam 4 malam sudah sembahyangnya. Esok harinya siang, nah, jam 7 ulun tangi sih kesekumpul situ. Nah, kayak apa julun mimpi nang malam tadi itu. Nah, sekalinya nampak dibuka sedikit tuh masuk sini tuh masuk ke rumah sedikit bersandar dapat gimbi aku. Nah, apa ada saya gotong bukan awak. Masuk sini di sini. Beb, masuk. Ramli ini nak ya banyak. Ipar urut tuh segala seolah di situ mah mereka mau sebenarnya dapat ram di sini ramnya apa itu mana? Pepajal di mana di sini tuh sebenarnya kada dapat di sini. Masuk di situ masuk kan ya. Masuk. Banyak masuk tuh. Pian apa Beb? Apa nih bagus ya Beb. Anu guru menyampaikan aja bahwa Habib-habib yang ada di Jawa itu memberi umur pian, ada yang seminggu, ada yang 10 hari, ada yang sebulan, supaya pian panjang umur. Habib tadi memberikan umur lawan guru. Wah, terima kasih ya Habib tadi loh. Gampang ram naparam tujuan. Jadi aja guru amri ulun nih guru yang hendak menikahkan anak ulun. Jadi sidin nomor nikah